Jadi keluarga Nabi Muhammad itu apa? Umul mukminun min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Itu keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka Nabi Muhammad sampai ngomong, Bani Hashim dan Bani Muthalib kasyai'ain, seperti dua ini. Mereka tuh saling membantu dengan yang lain. Padahal selain Bani Hashim tuh banyak. Ada Bani Hamzah, ada Bani ini, ada Bani itu, Bani ini. Dari keluarganya Adnan itu banyak. Bani ini, Bani ini, Bani ini, Bani ini. Itu ada 7 nggak salah. Ada 7, ada 4. Tapi yang Nabi Muhammad anggap dari keluarganya Nabi Muhammad yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib itu saling adik kakak, yang mana Hashim dan Muthalib ini adik kakak yang saling membantu satu dengan yang lain. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu kayak keluarga sendiri sudah. Kenapa? Mereka saling bantu. Kalau ada yang susah yang satu paling saling membantu. Saking membantunya sampai dijuluki keluarga. Dan itu Nabi Muhammad masuk daripada Bani Hashim. As-sahib, as-sahabah. Begitu juga sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW siapa? Sahabat Muhammad itu majtama'a bin Nabi SAW mu'minat wa mata 'alal iman. Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan iman. Ya, ada. Paus tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu ala sayyidina Muhammadin rasulullah wa syarafa wa tadatul aliyat rafi'a ba'sul manzarul mahmudan fi ba'tai qad tuhfun ma'a rabbil kulli wal ba'ti ya 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 Allahumma sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Terus sahabat itu sahabat tuh jamaah sahib, jamak daripada sahib, yaitu artinya orang yang meninggal, yaitu yang orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Jadi kalau seandainya ada orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, duduk sama Nabi Muhammad, ya kan? Maka dikatakan majtama'a bin Nabi, seorang yang bertemu dengan Nabi dan Nabi lagi hidup di masa hidupnya Nabi. Dia dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin, itu baru sahabat. Kalau seandainya ada orang dia berkumpul sama Nabi Muhammad di dalam mimpinya dia, atau dia wali besar sehingga dia bisa melihat Nabi secara yaqadhah, saya tersadar dan dia duduk sama Nabi, ya kan? Kayak guru-guru kita kan, kayak Syekh kita Syekh Abdul Majid sampai itu kan mereka sudah biasa seperti itu. Kalau kita tanyakan dia bertemu dengan Nabi Muhammad secara sadar, biasa mereka. Apakah dia tersebut sahabat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad tapi dalam keadaan hidup. Dan juga yang harus bertemu dengan Nabi Muhammad harus dalam keadaan mukmin. Di zamannya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad tetapi tidak dalam keadaan mukmin. Apakah disebut sahabat? Tidak. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu musuhnya Nabi Muhammad. Apakah disebut mukmin? Tidak. Enggak disebut mukmin. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan hidup bertemu dengan Nabi Muhammad tidak dalam keadaan muslim, tetapi dalam keadaan musyrik. Memang wa mata 'alal iman, dan dia meninggal dalam keadaan iman. Dia meninggal dalam keadaan iman. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan iman, banyak ada beberapa sahabat itu yang murtad. Ketika hijrah ke Habasyah, mereka mengikuti berpaling dari agama Islam menuju Habasyah dan meninggal dunia. Apakah disebut sahabat? Tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena dia telah meninggal dalam keadaan di luar agama Islam. Jadi sahabat itu apa? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidupnya Nabi, ya kan? Mukmin ada dalam keadaan hidup dan dia meninggal juga dalam keadaan hidup. Itu kriteria dari sahabat. Jadi kalau ada sekarang yang mengaku sahabatnya Nabi, namanya bohong karena tidak termasuk daripada kriteria. Itu ya. Cukup bertemu. Makanya ada Abu Tufail, itu sahabat paling kecil waktu itu, bayi sudah ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi banyak sahabat itu, ya kan, ketika punya anak, ya kan, langsung anaknya dibawa ke Nabi Muhammad. Biar apa? Biar ditahnik sama Nabi Muhammad dan anaknya juga
dapat penglihatan nazrah dari Nabi Muhammad. Dia melihat Nabi Muhammad melihat dia, langsung jadi sahabat. Derajatnya langsung naik jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Enak banget ya. Kalau tabiin, bawahnya sahabat itu tabiin. Itu harus ada syaratnya. Dikatakan jadi tabiin itu harus ada syaratnya. Apa? Harus mulazamah sama sahabat. Duduk sama sahabat kayak gini nih. Tiap hari duduk sama sahabat, mulazamah sama sahabat, belajar sama sahabat sampai jadi tabiin. Begitu. Nggak bisa langsung melihat. Kalau sahabat ketemu Nabi jadi sahabat gampang, tinggal melek melihat langsung jadi sahabat. Itu kelebihan dari sahabat. Kenapa? Penglihatannya Nabi beda dong sama kita. Penglihatannya Nabi beda sama kita. Tamam. Terus wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam ya kan. Kemudian keselamatan. Selamatan itu pengucapan kita kepada Nabi Muhammad. Maka disunahkan bagi semua orang untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjut. Gana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Muhammad berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi mencari ilmu agama itu wajib hukumnya bagi siapapun. Bagi siapa? Bagi siapapun. Karena ilmu fardu ini ada salah satu apa? Bawaannya Nabi Muhammad, warisannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu, Anbiya itu tidak mewariskan harta. Nabi itu nggak mewariskan harta, atau nggak mewariskan uang, atau nggak mewariskan apapun. Tapi Nabi itu mewariskan apa? Nabi itu mewariskan yang namanya ilmu. Yang namanya ilmu. Kalau kita mau cari warisannya Nabi, uangnya Nabi, kagak ada. Nabi nggak punya apa-apa. Nabi punya warisan itu nggak punya apa-apa, tapi Nabi punya ilmu. Nah itu warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu yang menyelamatkan seseorang. Ilmu itu yang menyelamatkan seseorang. Maka dikatakan orang yang belajar ilmu dengan orang yang tidak belajar ilmu agama itu berbeda. Itu berbeda. Dari segi apapun berbeda. Kenapa? Dia belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu penting. Karena katanya dikatakan ilmu itu bisa menguasai semuanya. Orang yang mempunyai ilmu bisa menguasai segalanya. Sampai Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu menceritakan Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman? Dia menguasai kerajaan. Bahkan Nabi Sulaiman itu menguasai semua dunia. Jadi ada 4 raja yang menguasai semua dunia. Ya kan? 4 raja yang menguasai dunia. 2 dari kalangan Islam, 1 dan 2 dari kalangan kafir. Yang 2 dari Islam itu Zulkarnain sama Nabi Sulaiman. Dari kalangan Muslim ada apa? 1 lagi Raja Namrud, 1 lagi lupa namanya siapa? Bakhtanasor. Itu jadi 4 ini. Jadi 4. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, Raja Namrud sama Bakhtanasor. Mereka yang menguasai seluruh dunia. Nabi Sulaiman itu menguasai seluruh dunia. Kalau kita Fir'aun, kalau apa itu kan menguasai Mesir. Ini enggak, dunia dikuasai. Zulkarnain itu zamannya dia menguasai seluruh dunia. Raja seluruh dunia itu dia sendiri. Tidak ada yang bisa menguasai dia. Itu raja semua di bawah dia semua. Nah, begitu juga Nabi Sulaiman tidak ada yang menguasai. Kenapa? Kerajaannya Nabi Sulaiman itu meliputi daripada hewan. Manusia, hewan, dan para jin. Itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah ditanya sama Allah, dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, ente mau kasih anak pilihan. Ente mau ilmu, mau harta, mau tahta, kerajaan. Saya kasih kamu kerajaan yang besar,
atau kasih harta yang banyak? Apa kamu kasih saya ilmu? Kalau kita kan mikir, wah tuh ini pilihan. Kalau kita punya ilmu, belum tentu dapat hartanya. Kadang ilmu kita nggak kita manfaatin. Kalau harta, ya pasti dapat harta. Tapi kalau raja kayaknya bisa dapat harta juga kata dia. Kan gitu ya. Kalau kita kepikiran begitu, tapi Nabi Sulaiman bilang apa? Waktartul ilmah, waktarul ilmah. Maka Nabi Sulaiman itu pilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman pilih ilmu, fa'atahullahu mala wal mulka. Allah kasih dia harta, Allah kasih dia kerajaan. Karena dia pilih ilmu. Kalau kita kan enggak kan, udah nggak usah cari ilmu, kerja aja dulu deh. Iya kan? Gitu. Kalau kita begitu, makanya dikatakan barang siapa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen akhirat itu pasti dengan ilmu. Kita mau masuk surga nggak ada ilmu. Bagaimana caranya? Gimana caranya sholat? Masuk surga itu harus orang yang sholat, rajin sholat. Sholat nggak tahu ilmunya. Rukun-rukunnya sholat nggak tahu. Belajar sholat nggak tahu. Zakat nggak tahu ilmunya. Puasa nggak tahu ilmunya. Asal puasa aja. Rokokan tetap jalan. Apakah diterima puasanya? Kagak. Makanya itu, semua akhirat itu bisa kamu dapat hanya dengan ilmu. Dan dunia juga begitu. Kamu bisa dapatkan dunia dengan ilmu juga. Ya kan? Dengan ilmu. Kenapa? Karena dunia dan akhirat kamu bisa dapatkan hanya dengan ilmu. Kamu mau belajar, saya mau belajar tesis web, saya mau belajar tentang biologi, saya mau mengamati tentang virus. Punya ilmunya? Nggak punya. Alatnya nggak punya, ya sama aja. Sama kayak kita. Sok tahu jadinya. Cari di TikTok, YouTube, ya kan? Oh gini virus. Ya, ya itu kita. Makanya tidak bisa dikatakan ilmu, harus berilmu. Kalau itu mau cari dunia, mau kerja apa, proyek, harus dengan ilmu. Saya mau jadi pilot, Beb. Emang kamu berilmu? Enggak, Beb. Ya kan? Berilmu? Enggak, Beb. Tapi saya 30 tahun, Beb. Saya jadi supir becak. Harusnya saya bisa jadi pilot. Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Sadar deh, sadar. Seandainya kamu mau jadi pilot pun orang yang di belakang kamu nggak mau. Nggak yakin. Anggap mati konyol dan lagi. Kenapa? Ya karena ilmu. Ya kan? Kenapa? Harus ada ilmunya. Harus ada ilmu. Cari dunia nggak ada ilmunya. Ya kan? Hatta supir becak tuh ada ilmunya. Kamu jadi supir becak sekali nggak bisa. Cuman sebulan kamu nyupirin becak baru bisa. Ya kan? Harus ada caranya. Becak besar berat loh. Berat. Nah, begitu juga nyopir mobil, sepeda motor ada ilmunya. Semua nggak bisa kamu raih kecuali dengan ilmu, ya kan? Makanya dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada orang yang mau dan orang yang tidak mau. Dunia Allah kasih siapapun. Orang kafir Allah kasih. Orang nggak kerja Allah kasih. Orang miskin Allah kasih. Dunia Allah kasih semuanya. Ya kan? Semua Allah kasih. Ya kan? Tetapi khusus ilmu Allah nggak kasih kecuali bagi yang mau. Kecuali yang bagi yang mau. Itu ilmu. Itu manfaatnya ilmu. Ya kan? Itu. Paham ya? Itu manfaatnya ilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama agar kita nih bisa belajar ilmu agama, tahu caranya sholat, caranya puasa, ya kan? Iya. Sekarang banyak orang nggak ngerti tentang puasa, mau puasa nggak ngerti puasa, tapi ikut lebaran. Ada yang puasa enggak, lebaran, ikut lebaran, pakai baju baru, style. Tanya yang puasa 30 hari, agak. Saya mah ikut-ikut aja. Puasa siang nggak puasa, tapi buka bersama ikut ya. Pertama makannya. Ada nggak? Ada kan? Kayak gitu. Nah, itu. Gimana masuk surga? Iya. Itu apakah diterima surat puasa ya? Nggak diterima. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Begitu juga bagi muslimah juga wajib.
Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang mencari ilmu agama, yang berjalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah gampangkan dia untuk menuju surganya Allah. Jadi kalau orang itu belajar ilmu agama itu digampangkan masuk surganya Allah. Kenapa? Karena dia dalam ilmu agama. Karena orang yang mencari ilmu agama itu digampangi masuk surga. Sekarang saya mau tanya, orang awam, orang yang nggak ngerti ilmu, terus mau masuk surga gampang gitu? Agak susah. Kenapa? Karena dia nggak ada ilmunya. Coba orang yang belajar ilmu agama, yang datang belajar ilmu agama, terus dia mau masuk surga. Gampang nggak? Gampang. Kenapa? Tahu caranya. Oh, kalau ini tidak boleh, ini boleh. Kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tahu jalan-jalannya. Kayak kita ini sekarang nih ya, mau ke Mataram. Kita kesini mau ke Mataram. Karena kita tahu ilmunya, kita pakai mobil. Kalau pakai sepeda motor kepanasan. Pakai mobil. Kalau jalan tengah, biasanya kalau hari ini sekarang hari Minggu. Hari Minggu biasanya rame. Atau hari Senin, rame nih. Banyak orang kerja begini, begini, begini. Akhirnya dia pakai jalan tikus. Jadi saya harus jalan hari Minggu, jangan hari Senin. Kalau Senin macet, jalan hari Minggu. Dan di hari Minggu dia tahu jalan-jalan yang ini nih biasanya nih sepi, pakai jalan yang itu. Dan sepi jalan tikus. Akhirnya jalan situ. Karena Pak tahu ilmunya. Begitu juga kita ke surga. Surga tuh begitu jalannya, macam-macam. Ada rintangannya, ada maksiat di situ, ada di situ yang ngajakin buat tak bener, ada yang buat nongkrong ngajar di situ, ada yang nggak jelas jalannya tuh macam-macam menuju ke surga. Nah, kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, oh ini nggak benar, oh ini majlis zikir, ini jalannya surga ini, oh ini tamannya surga ini, Riyadhul Jannah ini. Apa? Majlis zikir. Mana harus mampir nih. Kenapa? Yang bisa gampangin anak masuk ke surga ini. Gitu. Begitu. Kenapa? Ada ilmu, ada ilmu. Jadi kalau orang masuk belajar ilmu pengen masuk surga gampang. Belajar ilmu agama. Ya. Terus wabadu. Wabadu itu kalimat yang diaturkan oleh Nabi Allah Daud. Tujuannya apa? Untuk memindahkan kalimat kepada kalimat yang lain. Kalimat yang satu kepada kalimat yang lain. Ini sunnah. Sunnah daripada nabi-nabi. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Allah Daud itu dengan apa? Aku kasih berikan dia hikmah dan aku kasih kalimat apa? Untuk memperkatakan kalimat setelahnya, yaitu kalimat wabad. Makanya sunnah dia kita kalau mau ceramah atau bicara itu pakai wabad. Katanya amma ba'du. Kenapa? Sunnah. Nabi Muhammad tuh kalau ceramah pasti begitu. Atau kalau berbicara tuh pasti seperti itu. Ngirim surat, ngirim apapun itu pasti pakai wabad. Sunnah. Sunnah. Terus lanjut juga fahadihi masailun mukhtasara min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Dan ini adalah masail-masail. Masail-masail itu adalah apa? Masalah-masalah mukhtasarah yang ringkas. Mukhtasarah itu artinya apa? Yang sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Maknanya apa? Banyak. Ini jadi kitab ini kecil, tipis. Tapi kandungannya itu banyak. Kalau didetailkan itu sampai kitab syarahnya itu mensyarahkan kitab ini, mendetailkan kitab ini sampai segini kitabnya, betulnya. Dari banyaknya kandungan daripada maknanya. Itu. Ini namanya kitab kecil katanya. Mimba di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini saya ambil daripada kitabnya Imam Ghazali. Ini saya ambil ini materi-materi daripada kitabnya Imam Ghazali. Saya ambil sedikit-sedikit. Yang penting-penting saya ambil daripada kitabnya Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali itu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia Tusi. Dia lahir di Ghazal dan meninggal di Tusi, di Tusi.
Iya, dia lahir di Tusi, ya kan, dan meninggal juga di Tusi juga. Ya Imam Ghazali. At-Tusi itu kelahirannya dia, tempat kelahirannya dia. Itu Imam Ghazali, Imam alim. Sampai dikatakan Imam Ghazali tahu berapa karangannya Imam Ghazali. Karangannya Imam Ghazali itu ada sampai 72 kitab. Imam Ghazali dari hebatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali 72 kitab. Kitab berapa? Bacanya susah. Sekarang kitab lagi. Iya enggak? Sekarang aja kitab lagi. Terus Imam Ghazali itu dari alimnya beliau tuh sampai ada satu solehin, satu orang soleh, Imam Nawawi nggak salah. Tanya, itu beliau ada satu orang bermimpi, Imam Sya'rani ya, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi Imam Ghazali di situ ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi Muhammad lagi ngobrol di dalam mimpinya Imam Sya'rani ini. Nabi Muhammad lagi ngobrol sama siapa? Imam Ghazali. Ada Imam apa? Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi Musa sama Nabi Isa itu ngomong sama Nabi Muhammad. Muhammad, Nabi Muhammad katanya. Saya dengar kamu ini pernah berkata, berstatement bahwa umat-umatmu itu seperti wali-wali daripada umatmu itu seperti Nabi Bani Israel. Sedangkan Nabi Bani Israel itu kita berdua. Berarti ada yang bisa bersaing sama kita dong dari umatmu. Gaya banget ente. Sok-sokan ente, gak tahu kita. Berarti ente ngeramekan kita. Katanya Imam, katanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad, oh iya betul. Umatku itu kewaliannya, ya kan? Belajarnya itu sama seperti Nabi di Bani Israel. Coba saya minta buktikan satu orang. Oh iya, dipanggil itu Imam Ghazali. Imam Ghazali. Nih, satu orang aja dah. Imam Ghazali, ya Ghazali, sini dulu sini. Untuk Imam Ghazali, untuk melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini, ditanya sama Nabi Musa. Siapa nama kamu? Dijawab sama Imam Ghazali. Nama saya Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad, Al-Ghazali, At-Tusi, lahir di Tusi. Nabi Musa bilang lagi, bocah, saya ini nanya sama kamu nama kamu. Bukan tanya bapak kamu siapa, kakek kamu siapa, kakek-kakeknya kamu lagi siapa. Saya tanya ini nama kamu, kok kamu jawabnya lebar, panjang. Imam Ghazali duduk sambil melihat mengarah kepada Nabi Muhammad, minta isyarat dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ajib ya Ghazali, jawab wahai Ghazali. Dijawab sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, minta maaf ya Nabi Musa. Saya membaca dalam Al-Quran, itu engkau ditanya sama Allah, wahai Musa, apa yang ada di tangan kamu itu? Ya Musa, apa yang ada di tangan kamu itu? Musa, ya Allah, di tanganku ini adalah tongkat. Yang mana tongkat ini aku gunakan untuk mengembala kambingku. Dan aku juga untuk membantuku dalam berjalan. Dan juga ini untuk mengurus apapun. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang aku dapati dengan tongkat ini. Ya Nabi Musa, kata Imam Ghazali, di situ Allah cuma tanya, itu apa di tangan kamu? Kok kamu ini jawabnya lebar, di mana-mana? Itu. Langsung dijawab sama Nabi Musa. Kamu tahu nggak? Yang tanya sama saya itu Allah. Itu yang berharga dalam umur sehidup saya. Itu tidak ada yang berharga melainkan ketika saya berbincang-bincang dengan Allah. Dan saya ketika berbincang-bincang dengan Allah, saya nggak cukup sebentar tuh kurang. Makanya ketika saya berbincang sama Allah, saya pengen lamakan bincangan saya sama Allah. Karena saya tuh merasakan kenikmatan yang lebih daripada yang lain. Makanya saya panjangkan omongan saya, jawaban saya, karena saya merasakan kelezatan ketika saya berbicara dengan Allah. Karena itu Tuhan saya. Tadi ya.
Itu makanya saya jawab panjang kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ngelihat Nabi Muhammad, kata Tuhan jawab, ya Nabi Musa, begitu juga saya. Saya kapan lagi bisa berbincang-bincang dengan orang yang pernah berbincang dengan Allah? Ini gak kapan lagi saya bisa bincang sama engkau, sedangkan engkau orang yang pernah berbincang dengan Allah, kapan lagi saya bisa berbincang? Makanya saya panjangin jawaban saya karena saya merasa senang dan wibawa dan bangga ketika saya berbincang-bincang dengan engkau. Dan Nabi Musa sama Isa, oh ini baru jawaban ini. Kata Nabi Muhammad, gimana? Musa, Isa, gimana? Hebat kan? Bener nggak omongannya? Nah, bener ya Muhammad, bener ya Muhammad. Omongannya itu bener. Itu dari hebatnya Imam Ghazali. Dari salah satu kitab yang hebat tuh Imam Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di bawahnya lagi ada kitab namanya, kitabnya dia tuh Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah tuh tentang pengamalan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Apa amalannya? Itu diamalin. Barang siapa yang bisa mengamalkan Bidayatul Hidayah, insya Allah jadi wali. Sampai ada tiga ulama. Yang mana tiga ulama ini? Ya, mereka ini ittifaq, sumpah di makamnya Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan daripada Bidayatul Hidayah seumur hidup. Bersumpah. Yang satu bersumpah di makamnya Nabi. Kita bersumpah di dengan Nabi Muhammad SAW bahwa kita akan mengambilkan Bidayatul Hidayah sampai kita meninggal dunia. Sumpah. Ketika mereka bersumpah, nggak taunya masing-masing tiap malam itu mimpi Nabi. Yang satu mimpi Nabi, kata Nabi, kamu saya perintahkan untuk menuju ke Aceh. Yang satu menuju ke Mesir. Yang satu lagi menuju kemana itu? Yang satu yang di Mesir itu, ya, itu sama Nabi dikasih apa? Dikasih buku. Kamu kalau ada masalah apapun, buka buku ini. Insya Allah ada. Jadi setiap dia ke Mesir itu ada masalah, ada kumpul orang lagi bahsun masalah. Masalah ini begini gimana gitu. Langsung dia buka buku, jawabannya ada. Dijawab sama dia. Ini begini dengan dalil Al-Qur'annya, hadisnya, ini. Kaget orang-orang. Kaget orang-orang. Akhirnya apa? Setiap ada pertanyaan lagi, dia jawab. Sampai akhirnya dia tuh dijadikan sebagai imam di Mesir. Imam sholat, imam masjid Al-Azhar di Mesir. Jadi imam dia di situ. Jadi imam. Nah, ketika sewaktu-waktu bukunya hilang, dicuri sama orang. Itu sama dia tuh lampu-lampu semua di Mesir dimakan sama dia. Siapa yang berani sama anak-anak makan semua? Kan nggak masuk akal. Tapi walinya Allah. Akhirnya apa? Dikembalikan sama orangnya itu. Orang-orang yang curi itu, ini ngeluarkan karomah. Takut anak yang dimakan juga. Itu dari hebat. Masing-masing yang di Aceh juga begitu. Al-Faqih bangsa yang di Aceh juga begitu, mengeluarkan karomah juga. Dia disitipin tongkat sama Nabi Muhammad. Begitu juga mengeluarkan karomah juga dari tongkat. Sebab apa mereka? Sebab satu, sebab mereka beriktikat untuk mengamalkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini diambil sedikit daripada kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Nah, makanya dikatakan dalam sini dalam kitabnya ini, man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Maka aku meminta kepada Allah, barang siapa yang mengamalkan barang siapa yang mengamalkan, mengetahui ini ilmu yang ada di kitab ini dan mengamalkannya, maka aku meminta kepada Allah mudah-mudahan dia dikasih ilmu zahir dan batin. Zahir dan batin. Nah, ini doanya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau berdoakan barang siapa yang mengamalkan daripada kitab ini, insya Allah dia punya ilmu dua ilmu zahir, yaitu ilmu yang bisa diamalkan, dan ilmu batin. Ilmu yang dia di dalam hati yang bisa merasakan yang mana yang hak, yang mana yang batin. Begitu. Dan ilmu zahir ini bisa kita rasakan ke semua orang. Tapi ilmu batin itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang dipilih sama Allah.
Nah, ketika kita bisa mengamalkan ini, insya Allah dapat dua ilmu tersebut. Ini cukup mengamalkan kitab ini. Dari manfaatnya kitab ini. Makanya dikatakan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan pernah ada Al-Habib Ahmad bin Hasan. Ada namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, kalian ketika di rumah tarim, beliau mengatakan, kamu baca ini kitab Ahmad bin Zaid ini salah ini. Kenapa? Iya. Dan ada juga namanya kitab Mukhtasar Latif. Kamu baca itu juga dua-duanya. Kenapa? Karena di situ dijamin kefutuhan daripada orang yang membaca ilmu tersebut. Orang yang membaca kitab ini dijamin kefutuhannya. Tahu futuh nggak? Futuh itu kamu dikasih ilmu laduni. Itu futuh. Pemahaman agama dibikin gampang dalam pemahaman agama. Pengamalan ilmu itu dibikin gampang. Sebab apa? Sebab kamu mengamalkan daripada dan membaca daripada kitab Risalatul Jah. Makanya kita disuruh baca sama Ustaz Husain. Tujuannya apa? Itu. Biar ente orang dapat ilmunya, dapat ilmu zahir dan batin. Paham ya? Dapat ilmu zahir dan batin. Mudah-mudahan meskipun kita nggak baca hatam, kita baca secuplik, tapi insya Allah dapat barokahnya ya. Ya kan? Daripada nggak baca sama sekali, kita baca. Insya Allah dapat barokah. Itu. Wabillahi at-taufik. Dan dengan Allah itu taufik. Taufik itu apa sih? Taufik itu apa? Taufik itu khalqul qudrah 'ala ta'ah. Itu taufik itu adalah ciptaannya Allah untuk kemampuan kepada seseorang untuk bertakwa dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan kegampangan bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah. Itu namanya taufik. Jadi orang itu bisa gampang untuk sholat, untuk belajar ngaji. Itu taufik dari Allah. Kayak kita ngaji gini. Ini taufik dari Allah. Itu. Jadi Allah ciptakan kekuatan yang gampang untuk ketaatan. Itu taufik. Kebalikannya apa? Khudlan. Kebalikannya taufik itu khudlan. Apa itu? Yaitu apa? Allah ciptakan kemampuan dia untuk dalam kemaksiatan. Jadi dalam maksiat dibikin gampang sama Allah. Nah, itu khudlan. Orang yang khudlan, orang yang dibikin gampang sama Allah untuk maksiat. Kalau orang dibikin gampang untuk bertakwa, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-darsu tsani, kita selesaikan sampai jam 20.30 ya. 20.30. 20.30. Arkanul Islam. Sekarang kita mempelajari daripada Arkanul Islam. Arkanul Islam. Sekarang kita mempelajari daripada Arkanul Islam. Sebelum Arkanul Islam itu ada namanya Arkanul Din. Arkan itu rukun. Arkan itu rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang kuat dari suatu bangunan. Jadi ini, alat jelasin ya. Rukun. Rukun itu kalau dalam bangunan itu apa? Fondasi. Ini. Pojok-pojok itu namanya rukun. Tiang-tiang rukun. Kalau bangunan nggak ada rukunnya, jadi bangunan nggak jadi. Bangunannya satu ada, satu tidak ada. Jadi nggak? Jadi, tapi nggak kuat. Kalau dua nggak ada, tambah nggak kuat lagi. Iya kan? Kenapa? Rukun itu penting. Kalau rukunnya satu nggak ada, itu goyang agamanya. Bangunannya goyang, begitu juga agama. Kalau nggak ada rukunnya, goyang agamanya. Dan rukun ini bukan bangunan, tetapi kalau bangunan nggak ada dia, nggak jadi. Kayak benang. Benang di baju. Apakah disebut baju? Bukan. Tetapi kalau baju nggak ada benangnya, jadi baju. Nggak jadi. Nah kayak gitu juga rukun. Rukun itu bata. Bisa termasuk disebut rukun juga. Kenapa? Bata bukan bangunan. Tetapi kalau bata nggak ada bangunan, nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Tiang. Terus atap lagi. Kalau bukan atap itu bangunan. Bukan. Tetapi kalau nggak ada bangunan itu, nggak ada atap itu, nggak jadi bangunan. Kenapa? Karena itu disebut rukun. Tamam. Nah, rukun itu ada 3. Rukun agama. Agama itu punya fondasi. Jadi kalau nggak ada tiangnya, agama itu menot. Letoy, nggak kuat.
Dan rukunnya agama itu ada 3. Pertama apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Kalau nggak ada tiga-tiganya nih, agama itu tidak kuat. Karena perlu 3 ini. Maka kalau ente pengen kuat agamanya ente, kalian pengen kuat agamanya, amalkan 3 ini. Kerjakan betul-betul 3 ini. Kuat agamanya. Jamin. Kenapa? Karena ente sudah mengamalkan daripada 3. Paham? Dan kita disebutkan yang pertama. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah rukun Islam. Dan di dalam Islam itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Ada tiang-tiangnya juga. Ada berapa tiangnya? Ada 5. Jadi kalau kita bisa menjaga daripada tiang ini, 5 ini, insya Allah kita selamat di dunia maupun di akhirat. Islamnya kita selamat. Baru setelah itu kita jaga imannya kita. Iman juga punya rukun. Yang pasti kita jaga. Ihsan juga ada. Nah, kalau kita bisa menjaga daripada semua ini, insya Allah agama kita tuh aman. Terjamin sudah. Mau hantaman dari mana? Mau pemikiran barat dan timur. Mau pemikiran dari ini, dari itu. Kalau kita benar-benar menjaga dari 5 ini, daripada rukun-rukun ini, aman agama kita. Makanya disebut rukun agama. Yang pertama rukun Islam. Islam, apa sih Islam itu? Islam itu dikatakan al-inqadu lil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Islam itu kamu itu menyerahkan diri kamu dalam agama Islam. Kamu seakan-akan menyerah. Islam itu istislam. Menyerahkan diri kamu dalam hukum syariat. Makanya kalau ada orang masih agama Islam tapi nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak bayar zakat, maka Islamnya diragukan. Kenapa? Dia belum menyerahkan dirinya dalam hukum agama Allah. Makanya kita disuruh sholat. Kenapa? Karena kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita ini budaknya Allah. Hamba sahayanya Allah. Ketika kita menjadi hamba sahayanya Allah, kita menyerahkan semua diri kita. Apa katanya Allah? Allah suruh sholat. Kenapa? Kita hambanya Allah. Hamba sahayanya Allah. Tahu hamba? Budak. Budak itu kayak gimana? Disuruh ngaji ya ngaji, suruh duduk, tidur ya tidur, makan ya makan, suruh beli ini ya beli ini. Kenapa? Hamba sahayanya Allah. Hamba sahaya. Nah, begitu juga kita. Ketika kita masuk Islam, kita sudah menyerahkan diri kita dalam syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa paham ya? Itu Islam. Terus, rukunnya Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kita disuruh syahadat. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kita disuruh mengucapkan itu. Kita mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan itu di dalam hatinya, ya kan? Di dalam hatinya, maka dia sudah masuk agama Islam. Maka disyaratkan syaratnya agama Islam, orang itu bisa mengucapkan Islam, masuk Islam, itu dikatakan syaratnya itu ada 6. Syarat untuk orang mau masuk Islam, ya ada orang Islam nih, mau masuk Islam. Ada berapa syaratnya? Ada 6. Bukan asal masuk syahadat kok, tapi ada 6. Yang pertama, orang harus berakal. Orang-orang lagi mabuk, lagi pingsan atau lagi ngigo, saya mau masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah disebut Islam? Enggak. Kenapa? Kalian masih nggak ada. Orang gila, orang Kristen, orang gila datang jalan-jalan. Orang Islam, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Apakah masuk Islam? Tidak. Kenapa? Tidak mempunyai akal. Harus mempunyai akal. Itu yang pertama. Orang mabuk, Islam, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah masuk Islam? Tidak. Kenapa? Kamu lagi tidak sadar. Itu yang pertama. Al-aql, harus berakal. Yang kedua apa? Bulughul baligh. Yang kedua harus baligh. Baligh itu apa?
umur anak 15 tahun atau kalau laki-laki dia mimpi basah atau perempuan lagi head, sudah head. Itu baru batas baligh. Jadi kalau seorang laki-laki atau perempuan sudah umur 15 tahun, pasti haid sudah. Pasti sudah dikatakan baligh. Umurnya baligh. Jadi kalau udah umur baligh, baru dia dikatakan Islam. Tapi kalau umur 7 tahun, umur 7 tahun, "Oh, Pak, saya mau masuk agama Islam." "Enggak mau tahu, saya mau ikut puasa." "Apakah masuk Islam?" Bapaknya kafir, "Enggak masuk." Kenapa? Belum baligh. Jadi harus baligh. Itu penting gitu ya. Baligh agil. Itu yang pertama akal, yang kedua baligh. Terus yang ketiga syaratnya apa? Yang ketiga, tulis ya. Yang ketiga adamul ikrah. Itu tanpa paksaan. Tidak ada yang namanya paksaan. Ya. Kalau mau masuk Islam dipaksa dulu. Kamu tidak masuk Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, saya bunuh. Oh, itu diancam. Itu kan dipaksa. Itu dipaksa. Apa gimana hukumnya dipaksa? Nggak boleh, nggak sah masuk Islamnya. Kenapa? Dipaksa. Sebagaimana dipaksa masuk kafir, kamu kalau tidak masuk agama Kristen saya bunuh kamu. Ya saya mau masuk. Tapi hatinya tetap beriman. Tetap dianggap muslim. Nah begitu juga orang kafir, dipaksa masuk Islam, ditembak kamu. Kalau tidak masuk Islam, saya tembak kamu. Akhirnya dia syahadat. Apakah sah syahadatnya? Masuk Islam? Tidak. Tidak bisa dikatakan syahadat. Ya, tidak bisa dikatakan syahadat. Jadi syaratnya yang pertama apa? Baligh, akil. Yang kedua, tanpa paksaan. Ya, tanpa dipaksa. Yang keempat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau pakai bahasa kita, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Cukup. Diulangi 2 kali? Tidak. Diulangi 3 kali? Tidak, cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Ketika orang sudah mengucapkan itu, dia balik, dia akal, dia balik, dia berakal, dan dia tanpa paksaan, maka dia dikatakan dia telah masuk dalam agama Islam. Dan itu syaratnya juga harus. Yang keempat, berapa? Yang keempat. Yang kelima apa? Syarat yang kelima, al-wila. Al-wila itu apa? Berurutan. Atau bukan? Bukan berurutan. Berkelanjutan. Contoh berkelanjutan itu apa? Baca syahadatnya itu berkelanjutan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu berkelanjutan. Bukannya asyhadu an la ilaha illallah. Dulu, kopi dulu. Habis ngopi? Habis ngopi? Kejeding dulu, kamar mandi dulu. Kamar mandi, habis dari kamar mandi, makan dulu. Habis makan, tidur. Habis tidur, asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sah. Kenapa? Karena terputus. Harus terus nyambung. Iya, tidak terputus. Harus nyambung, tidak boleh terputus. Itu namanya syahadat. Itu nggak boleh nggak boleh putus. Harus terus bersambung. Ya, syahadat. Paham ya? Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, syaratnya masuk Islam itu apa? At-tartib. Tertib itu berurutan. Gak boleh kamu bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian saya bersaksi Allah itu Tuhan saya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gak boleh. Harus Allah dulu disebutkan. Tiada Tuhan selain Allah. Baru bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu baru sah. Jadi kalau ada orang Islam mau masuk Islam ke kamu, minta orang masuk Islam kamu, sebutkan 6 syarat ini. Kalau sudah dia termasuk daripada 6 syarat ini, baru sah masuk Islamnya. Baru sah masuk Islam. Jangan ente mas jalan datang ada orang bule-bule lewat sini. Hei bule, how are you? Saya, oh ya, ya, kamu pengen gampang nggak? Pak,
Saya ajari kamu kalimat. Apa? Sudah ikutin saya. Iya. Asyhadu asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Kamu sekarang masuk Islam. Kata orang bule, jangan, saya tidak masuk Islam. Oh, kamu sudah masuk Islam, tidak bisa. Tidak bisa. Apa kamu maksudnya? Tidak. Atau orang bule, kamu pengen masuk masjid gak? Tapi azan ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, azan dia. Apakah dia masuk Islam? Tidak. Kenapa? Dia azan. Kecuali kalau dia meyakini dengan dirinya dia mau masuk Islam, baru dengan syarat-syarat tersebut, baru dia bisa dikatakan Islam. Paham ya? Itu yang pertama. Rukun Islam tuh ada 5. Yang pertama apa? Islam. Yang pertama yang kedua apa? Yang kedua itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai habis ngisi tadi terus ngisi lagi. Dan insya Allah kita lanjut kapan? Besok. Besok terakhir ya. Nah, insya Allah. Ntar kita kapan-kapan lanjut lagi ya. Nah, insya Allah mau dilanjut sama Ustaz juga. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.